Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman dengan saya. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Nah, hipertensi ini adalah berawal dari kata hiper dan hiper ini adalah tekanan yang berlebihan dan tension ialah tensian ya. Jadi, hipertensi merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis dalam kurun waktu yang sama, yang dapat menyebabkan kesakitan pada seseorang yang bahkan dapat menyebabkan kematian. Lalu tanda gejalanya, yang pertama ada nyeri, pada kepala, ada vertigo, kemudian merasakan selalu berdebar-debar, merasa mudah lelah, penglihatan kabur. Lalu ada faktor penyebab hipertensi, yang pertama hipertensi primer disebut esensial. Nah, pada pasien ini hipertensi penyebabnya belum diketahui, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa faktor genetik memegang peranan penting pada patofisiologi hipertensi ini. Kemudian ada hipertensi sekunder. Nah, hipertensi ini mempunyai penyebab khusus baik endogen maupun eksogen. Nah, menurut Departemen Kesehatan 2006. Kemudian hipertensi sekunder dapat disebabkan penyakit komorbid seperti disfungsi renal akibat gagal jantung, kronis, dan lain sebagainya. Lalu ada pun faktor resiko yang mempengaruhi hipertensi antara lain yang pertama itu keturunan. Yang kedua konsumsi garam berlebih. Nah, patokannya ketika kita terkena hipertensi, nanti modifikasi lingkungannya adalah mengurangi kandungan garam yang dikonsumsi. Lalu ada kegemukan, stres, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan kurang olahraga. Lagi-lagi kurangnya olahraga itu terjadi ya di berbagai penyakit. Kemudian ada komplikasinya. Komplikasi akibat hipertensi ini yang pertama itu ada jantung koroner, stroke, gagal ginjal, dan penyakit lainnya. Jantung, ginjal koroner, dan stroke ya biasanya itu terjadi karena menurut WHO memprediksi PJK itu atau penyakit jantung koroner menyebabkan 7,3 juta kematian setiap tahunnya, serta stroke juga menyebabkan kematian di dunia yaitu sekitar 7 juta kasus ya, sehingga penderita hipertensi sangat perlu melakukan kontrol tekanan darah. Lalu ada pencegahannya bagaimana? Yang pertama rutin melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, mengurangi asupan garam, mengurangi stres, mempertahankan berat badan ideal. Tuh, obesitas juga termasuk ya teman-teman. Kemudian berhenti merokok dan periksa tekanan darah secara berkala. Penanganan hipertensi itu bagaimana? Yang pertama yaitu memberikan terapi non-farmakologis dengan modifikasi gaya hidup, mengurangi berat badan, pemantauan asupan natrium, modifikasi diet rendah lemak, pembatasan alkohol, pembatasan kafein, dan teknik relaksasi, lalu ada menghentikan kebiasaan merokok. Terapi farmakologisnya ada diuretik, kemudian vasodilator, dan lain sebagainya. Modifikasi lingkungan nih yang harus kita ketahui untuk pencegahan tekanan darah. Yang pertama itu ada berikan lingkungan yang nyaman untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan mengenai masalah hipertensi. Berdasarkan anjuran Joint National Committee, upaya yang dapat dilakukan adalah modifikasi gaya hidup mulai dari pengaturan pola makan, peningkatan aktivitas fisik, pengurangan asupan garam, dan penurunan berat badan.
Lalu ada fasilitas kesehatan yang harus dipergunakan yaitu mengukur tekanan darah dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasilitas kesehatan. Lalu ada edukasi perubahan perubahan gaya hidup atau kepatuhan minum obat. Estimasi penderita hipertensi kabupaten atau kota berdasarkan prevalensi dari Riskesdas terbaru. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.